ngalen proka. Ini aja gak aktif tengah aduh kan aduh nah lu beli aduh. Apa nih beli aduh. Mas kada ele meja. Bisa pengangun encing. Aduh. Ih ngangun maskernya sing ngena cegjagangnya awak beli. Aduh. Sing aturan. Aduh. Ceken gak beli nenek. Ini ceken gak sih? Om Swastiastu. Yadiasto nidodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, selamat malam sahabat budaya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bersua kembali malam hari ini dalam obrolan budaya. Dan untuk malam hari ini kami akan membahas seputar kerajinan tenun songket khas Jinang Dalem Buleleng. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kalau kita berbicara tentang kerajinan tenun ini di beberapa daerah bisa kita temukan di seluruh Indonesia dan tentu saja beberapa daerah ini memiliki kekhasan sendiri untuk kerajinan tenunnya baik dari cara pembuatan atau teknik pembuatan, corak maupun motifnya. Dan tentu saja tidak hanya corak atau motifnya yang berbeda, bahkan filosofi yang melatar belakanginya juga pasti berbeda-beda. Ada kekhasan tersendiri. Dan di tengah modernisasi seperti sekarang ini, permintaan akan kerajinan tenun songket ini memang semakin banyak, ada peningkatan. Hanya saja pengrajin atau masyarakat yang menekuni kerajinan tenun ini sudah semakin menipis, sudah semakin sedikit. Oleh karena ini yang merupakan kekayaan luar biasa budaya kita harus kita lestarikan. Dari sekian yang sedikit ini pengrajin kain tenun songket, satu di antaranya adalah Ibu Ketut Sriponi. Beliau kami hadirkan malam hari ini
Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir nih malam hari ini berbincang-bincang dengan kita dalam obrolan budaya, dan kita berbicara seputar kerajinan tenun songket khas Desa Jinang Dalem, desa Ibu ya. Ini di Bali sendiri sebenarnya banyak ya, ada kain tenun songket, tetapi yang di Jinang Dalem ini pasti memiliki kekhasan. Setiap daerah punya kekhasan. Mungkin bisa diceritakan sekilas Ibu, kenapa Ibu akhirnya menggeluti kerajinan ini? Apakah karena memang lingkungan keluarga Ibu, atau memang dari desa Ibu sendiri, dari kecil Ibu melihat orang jadi pengrajin tenun gitu? Bisa diceritakan Ibu? Nggih, awal mula untuk menenun niki memang tiang kan dari pengrajin kan, dan asal tiang artinya memang keluarga. Nggih, dari keluarga memang tiang pengrajin tenun, di mana awal tiang membangkitkan tenun niki berawal dari binaan Ibu. Tiang dibina oleh Garuda Indonesia, yang dimana di saat itu tiang juga dibantu untuk dipromosikan. Iya, ini sebelum ke ada pembinaan Ibu. Dari kecil itu memang Ibu sudah biasa. Memang menenun. sudah terbiasa menenun. Usia berapa Ibu kalau boleh? Yang dari usia diingat-ingat? 11 tahun udah bisa 11 menenun. Itu melihat dulu Bu ya? Nggih. Secara otodidak Ya, melihat dulu. secara otodidak dari dari kakak gitu, kakak, melihatnya, orang terus tua. kita belajar gitu. Jadinya terus kita menekuni tenun nike gitu. Sampai akhirnya Ibu berkeluarga masih tetap menekuni ini. Ya, pasti ada suka dukanya dulu nih Bu. Ya, suka dukanya kalau dulu nike kan tenun murah banget Bu. Terus murah karena tidak adanya pemasaran gitu kan. Terus seiring waktu setelah tiang dibina gitu, jadinya tiang dibantu promosi. Jadi ternyata tenun kita itu diminati. Diminati sesungguhnya. Cuman kita yang tidak melihat peluang ya, ya kan Bu. Kita tidak pernah tahu gitu. Iya. Oh, ternyata tenun kita itu diminati. Bisa dipakai baju, bisa dipakai kain jadi gitu kan. Ini perkembangannya yang harus kita lihat gitu akhirnya ya Bu ya. Seiring waktu nikah yang lihat, oh kenapa kita tenun ini tidak kita kembangkan lagi, kita bangkitkan lagi gitu. Oke, ini cikal bakalnya kenapa akhirnya tetap eksis Ibu di era saat sekarang ini gitu ini, ya Bu ya. Boleh mungkin diceritakan seperti apa sih, karena ada kekhasan dari Desa Jinang Dalem songketnya. Apa yang menjadi ciri khasnya yang membedakan ketika mungkin kita dipertemukan dengan beberapa kain tenun yang mungkin coraknya hampir mirip, tapi kita bisa membedakan bahwa ini adalah kekhasan Jinang Dalem. Kalau di tenun songket Jinang Dalem nih, tiang khusus pakai benang yang sutra Ibu. Benang sutra itu didatangkan dari mana? Dari Ibu? Tiang belinya di Denpasar, kita pakai sutra dari Cina. Sutra dari Cina. Nah ini benar-benar memang didatangkan dari Cina Ibu ya? Ini butuh waktu berapa lama Ibu menunggu kalau pesan gitu? Karena kebetulan sudah ada tokonya di Denpasar, jadi untuk bahan baku kita tidak ada hambatan. Baik dari corona seperti ini, kita masih tetap bisa meneruskan pekerjaan ini. Oke. Kemudian untuk tenun sendiri Ibu sekarang kan sudah bisa memberdayakan khususnya perempuan-perempuan gitu ya yang ada di desa Ibu. Ini tekniknya sebenarnya seperti apa sih Bu? Teknik dari awal mungkin ketika Ibu sudah beli benang, kemudian nanti kita juga akan lihat seperti apa proses pembuatannya, tetapi mungkin bisa diceritakan dulu Bu proses awalnya. Untuk teknik awal, tiang ada pencucian benangnya dulu Ibu. Jadi setelah dibeli, didatangkan. Setelah dibeli, tiang ada pencucian benangnya, terus ada pewarnaannya. Sebentar Ibu, dari pencucian ini maksudnya apa dipakai Bu nyuci itu? Air biasa, air rebus. Air saja, tidak pakai deterjen atau pakai apapun. Terus kita ada pewarnaan, itu pewarnaannya pun ada dua jenis Ibu. Ada pewarnaan kimia dan juga ada pewarnaan alam. Dan di tempat Ibu memang kedua-duanya dipakai? Enggih. Ada pewarnaan alamnya, pewarnaan kimianya. Kalau pewarnaan alam itu Ibu benar-benar dicari dari lingkungan Ibu? Iya, dari alam. Apa saja itu Ibu? Seperti daun jati, daunnya, dari kunyit. Itu akan jadi warna apa Bu kalau daun jati? Kalau yang dari daun jati itu akan menghasilkan warna merah. Boleh dilihat dari kain-kain yang ini yang mana Ibu hasil seperti dari ini jati? Bu.
Sugereng ya niki. Oh, agak seperti Kalem. susu kalem Iya, ya. Kemudian apalagi Bu yang bisa dari bahan alami? Ini dari kulit pohon mangga niki Bu. Kulit pohon mangga. Ya. Agak beda dengan yang Beda. tadi nggih. Iya, Bang Jati. lebih beda dia. Ini keluar agak kekuning emasan. Iya. Ini untuk mengetahui bahwa dia akan hasilnya seperti itu kan harus dijemur dulu berarti Iya. Bu, ya. Kalau sumpama kurang bagus rasanya diulang lagi, bisa. Bisa Diulang lagi. Iya. Mungkin diganti lagi. Iya. Selain kayu jati, kemudian apalagi Bu? Ada dari daun tarum namanya Bu. Itu Daun tarum. menghasilkan warna indigo. Indigo tuh yang mana Ibu? Ada nggak di sini? Indigo Bu? yang birunya dia akan seperti ini Bu. Nih, warna indigonya. Oh ya kayak abu-abu Iya, tetapi lebih biru dia. lebih biru. Itu dia itu pun menghasilkan dari kualitas daun yang didapat pun menghasilkan warna yang berbeda. Beda-beda walaupun Nggih. mungkin jenisnya sama, tetapi mungkin ini lebih tua. Ya, hasilnya daun beda. ya. Itu yang menghasilkan warna yang berbeda. Untuk dari sisi warna alam itu yang kesulitannya. Itu biasanya dibutuhkan berapa waktu Ibu untuk atau berapa kilo misalnya daun jati anggap untuk keperluan benang yang berapa Ya, gitu misalnya. kita tidak bisa membuat warna alam terlalu banyak, Bu. Cepat. Ya, karena kekuatan dari warna Kelemahannya alam cuma bisa menyerap warna benang sedikit. Paling kita cuma bisa buat 3 tukel, 4 tukel kayak gitu. Lain dengan kimia. Tapi setelah dari warna alami ini, setelah jadi misalnya jadi kain seperti ini, ketika dicuci, ini boleh dicuci Bu kainnya? Bisa. Nggak luntur deh? Nggak luntur, udah aman. Jadi nggak usah pakai pengawet Bu ya? Ya, nggak ada zat-zat kimia yang ini selain pewarnanya aja. Kalau yang dari bahan kimia yang mana nih Bu? Pewarnaannya, kalau dari sini, yang dari kimianya. Yang warna kimia Contohnya? ini Bu, ini coklatnya yang kimia. Coklat dasarnya. Ya, lebih yang warna-warna tua ini yang kimia. Karena untuk warna alam susah dia nyari Susah warna nyari. merah kayak gitu. Itu baru berapa tadi Bu? Ada jati, kulitnya, daunnya, kemudian apalagi Bu yang lagi mungkin sekarang lagi dikembangkan, dicoba-coba dipikir apalagi Bu? Ya kadang tiang pakai buah pinang itu. Buah pinang ya. merah Bu ya? Buah Merah. pinang dia lebih warna susu, Warna susu. warna krem. Itu diapain nih Bu? Ditumbuk atau Ya, gimana? ditumbuk. Ditumbuk terus Ya. kemudian perasannya Ya, itu ditumbuk, kadang direbus juga Bu. Kita juga padu-padukan Ya, dengan mungkin daun ini dengan daun nanti ini. hasilnya itu, seperti apa gitu untuk ya? inovasi warna-warna biar muncul warna-warna cantik kayak gitu. Iya. Nah ini untuk kreasi motif-motif ini kan berbeda-beda nih Bu. Nggih. Kita kalau sekilas mungkin orang awam akan melihat oh sama aja gitu. Padahal motifnya pasti beda-beda gitu Bu. Ada ciri khasnya. Kalau yang di Jeneng Dalem sendiri motifnya apa namanya ini Bu? Dari sekian banyak ini. Kalau ini nama motifnya sambah bintang. Kalau ini namanya ancak bingin Ibu. Ancak bingin. Iya, karena kan ini ada binatang ya, ada burung yang bertengger gitu kan. Kalau ini nama motifnya bade atau bedulu. Iya. Ya, ini yang menyimbolkan. Ini kayaknya berat deh Bu. Berat ya bikin motif seperti ini, luar biasa. Ya, ini dah keunikan tenun songketnya Ibu. Biar motifnya tidak monoton itu aja. Kita kan terus berinovasi seperti itu. Ini ada yang motif memang dari dasarnya Bu. Dasar kemudian baru pengembangan gitu. Ada seperti itu Bu. Jadi setiap kali menenun itu pasti harus ada pakem aslinya, motif aslinya, habis itu baru dikembangkan. Apa ada seperti itu? Hampir kalau motif songket sih kita sudah ada pakemnya dari dulu itu aja Bu. Karena susah menginovasikan ininya. Mungkin motif ini diambil ke sini. Oh gitu nggak bisa ya, seperti ini, Kak? nanti hasilnya enggak maksimal. Oh. Ya, terus untuk membuat motif seperti ini Bu. Ini kan agak aneh-aneh gitulah istilahnya. Kalau gambar di kertas sih gampang gitu, tetapi ini dalam proses pembuatannya ini butuh waktu berapa lama sih Bu? Kalau untuk 1 lembar kainnya itu udah ada yang 2 bulan Bu, 1 Sampai lembar 2 bulan? kain. Wow, luar biasa. 2 bulan ini baru dapat satu. Baru dapat 1 lembar kain. Jadi yang paling penting dalam pembuatan itu apa Bu? Pasti keuletan. Ya, keuletan. Kemudian
tidak apa ya istilahnya cepat emosian gitu Ya. ya, Bu. Harus tenang Ya. benar-benar ya. Nah, jadi akan lucu ketika kita punya masalah. Nah, kan banyak yang ibu pekerjakan itu Ya. yang diberdayakan adalah ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Ya. Jadi mereka pasti mungkin pernah memiliki tingkat emosional yang Ya. berbeda-beda. Itu pernah tidak ada salah gitu istilahnya Pernah, pembuatan. pernah. Terus solusinya gimana, Bu? Solusinya Dilanjutkan atau- mungkin tiang inovasikan untuk ke atas kayak gitu, Bu. Oh gitu, jadi Ya. nggak bisa dirubah Bu, dilepas gitu nggak bisa? Mm-mm. Ya kalau masih dikit masih bisa, Bu. Kalau udah misalnya udah dapat 2 meter, semeter gitu dia baru tahu salah. Ya akhirnya kan reject jadinya. Harus di reject Uh-uh. gitu ya. Tapi Ya. ada juga yang suka mungkin yang aneh gitu kan, nggak ada yang ngikutin gitu ya Bu ya. Ini sebenarnya panjangnya berapa sih Bu? 2 meter, Ibu. Rata-rata 2 Ya, meter. rata-rata kain songket tiang itu 2 meter. Berarti kalau 2 meter itu pasti ada sambungannya ya Bu ya? Ya, untuk lebarnya nih ke yang disambung. Ini rata-rata kalau biasanya yang dipesan itu untuk apa Ibu? Untuk pakaian, baju atau untuk bawahan Lebih saja? banyak sih kalau untuk di songket tiang itu lebih banyak dipakai kamen. Dipakai kamben Ya, ya. Kasihan kalau dipotong Kasihan, ya Bu ya. iya. Karena harganya juga dengan proses pembuatan yang luar Iya. biasa, teknik pewarnaan segala macam Iya. ini sangat maklum rasanya kalau Iya, konsumen itu kasihan. istilah dengan harga yang lumayan Iya. gitu ya. Ini kisaran berapa sih Bu kalau boleh tahu? Biasanya Kalau kalau yang untuk sudah jadi songket dari- tiang nike dari kisaran harga 3,5 juta, Bu. 3,5 juta Ya, sampai nyampe 7 juta pun sampai ada. 7 juta. Itu dengan kualitas yang tidak akan luntur dan boleh Nggih, dicuci ya Bu nggih, ya. Waduh luar biasa. Nah, kemudian untuk teknik pembuatannya sendiri Bu. Kalau dulu saya pernah melihat alat tenun yang mungkin punya istilahnya leluhur dulu yang sudah nggak kepake lagi. Itu kecil Ibu. Ya. Jadi di pangku. Nanti kita akan saksikan juga sahabat budaya dan pemirsa RRI Net seperti apa sih teknik pembuatannya, sesusah apa gitu sampai dibikinnya 2 bulan gitu. Itu apa namanya Bu alatnya? Kalau nike kan numun gedogan namanya, Bu. Gedogan. Nggih, Jadi bisa dipangku gitu ya, Bu, ya? Kalau sekarang biar ndak cepet capek gitu pengrajinnya, jadi kita kembangkan ke agak tinggi. Jadinya jadi ada lebih tempat. ada kursi kayak gitu. Apa istilahnya Ibu? Cak-cak Cak-cak. namanya, nggih, cak-cak. Cak-cak. Di alat-alat itu apa saja namanya Ibu? Ada cak-cak, ada por, ada blide, terus ada lagi prorogan ini namanya. Iya. Iya, mungkin kita bisa saksikan di sini. Nggih. Ada prorogan, kemudian Ada mungkin atau mungkin bisa kita langsung saja ya lihat. ya kalau ini namanya cak-cak nggih. Ini keseluruhan namanya cak-cak Nggih, ya, Bu, ini ya? cak-cak dah ini semuanya niki cak-cak namanya. Kalau niki namanya por untuk pegang kita di belakang untuk menarik biar tenun kita itu bagus ininya. Oh, biasanya dag-dag gitu Ya, suaranya ya. Itu untuk megang di ini. Iya. Terus yang ini namanya prorogan, Bu. Ini fungsinya untuk apa Ibu? Ini untuk pegang kalau kita nenun biar ini ndak lepas gitu untuk pegangan ininya. Ini namanya blide. Ini yang menentukan juga kepadatan tenun. Jadi kalau tanpa ini nggak bisa. Nggak Jadi bisa. anak-anak mungkin ini, waduh unik bagus gitu, pakai mainan, bingung nanti ibunya, nggak bisa bikin ya. Oke. Kemudian selain itu Ibu, kita lihat di sebelah itu ada pemintalan benang itu. Itu proses awalnya apa gimana nih Bu? Niki namanya dengkrek, Ibu. Dengkrek. Nggih. Yang ini dengkrek, yang niki undar. Ini namanya undar. Ini yang tempat pegang. Mudah-mudahan enggak ketemu saat di ulangan Bu ya, saya enggak hafal. Dengkrek, kemudian apa lagi? Ini undar. Undar. Itu fungsinya untuk Ya, memintal- ini untuk pegang benangnya dan ini untuk gulung benangnya. Yang undar ini. Ini dengkreknya kebetulan niki. yang putih memang benang warna Ini yang dasarnya Bu ya. Kan tiang ada proses songket putih. Yang sudah jadi songket baru kita ada proses pewarnaannya. Ya, kalau yang pewarnaan biasanya apakah yang masih lembaran seperti itu diwarna dulu baru Ya. dipintal Ibu ya? Ya, yang masih gulungan kayak gitu dah, Bu. Kita di warna mau buat warna merah, warna alam kayak gitu. Setelah ada pewarnaan baru ada penggulungan benang Iya, lagi. kira-kira sampai berapa meter sih Bu? Ya, itu Aduh, kalau digulung panjang banget, Bu. panjang ya. Nggak terhitung dah, Pak, itu panjangnya berapa. Itu biasanya dipotong-potong atau memang iya tetap
Tetap sampai kayak gitu. habis ya. Nanti kan kita di sini prosesnya. Di sini Nggih. ada pemotongan Ya, di ada sini. proses lagi. Oke. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya jadi penasaran karena tadi Ibu Poni sudah menjelaskan ini namanya ini dan saya tidak hafal gitu. Mudah-mudahan pemirsa sudah ada mencatat. Kita coba saksikan langsung seperti apa proses pembuatannya. Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yadnya patut pisan ngelaksanayang. Pertama anggen masker puniki sekali patut. Pengkale nyuci tangan mangga bersih. Kapeng 3 indek genah lingye mangga nganutin genah suang-suang sekali napi san pun keatur. Suksema. Om Santi, 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sudah kita saksikan seperti apa cara pembuatan dari tenun songket khas Jeneng Dalam itu. Mungkin secara keseluruhan gitu dalam setiap proses pembuatan tenun hampir sama seperti itu Ibu ya. Tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan adalah corak kemudian bahannya. Nah, terkait dengan upaya pemberdayaan dulu nih Bu, karena kan Ibu sudah mengajak ibu-ibu rumah tangga barangkali yang di rumah sambil bisa ngomong anak gitu ya, nambah penghasilan keluarga. Ini untuk generasi mudanya seperti apa Ibu? Boleh dipakai mic-nya? Untuk generasi muda itu tergantung dari orang tua mereka, Ibu. Ada upaya untuk pendekatan kepada orang tua? Ada orang tua mereka yang mau mengajarkan anaknya. Bagi yang punya anak perempuan,
Karena tenun jenang dalam itu mayoritas anak perempuan yang mengerjakan. Jadi belum ada laki-lakinya. Belum Bu, ada ya? laki-laki. Keburu emosi sih Bu, 2 bulan nunggu baru jadi. Untuk sekarang sih sudah ada beberapa Bu. Generasi yang masih SMP, SMA itu ada yang mulai. Jadi belajar nyambi menenun. dia Bu ya, Nggih. nyambi sekolah, bisa Dan ngambil. tiang siap membantu dari sisi bahan untuk mengambil hasil kerjanya. Tiang siap untuk nikah. Itu sebagai upaya ibu juga turut Nggih. melestarikan Nggih. keberadaan tenun songket khas Nggih, Jenang biar Dalam. tidak punah Bu. Iya, kalau Karena- tidak ada regenerasi kan akan hilang, cuma Nggih. dalam catatan sejarah Bu Nggih, ya. Nika, Nah Bu. terkait dengan upaya pemasaran ini dalam usaha apapun gitu biasanya yang menjadi kendala ini kan dalam pemasaran. Selama ini mungkin sudah jatuh bangun Ibu, seperti apa pemasaran kalau di era kekinian, apakah juga menggunakan teknologi ya, misalnya media sosial atau dari mulut ke mulut saja atau melalui pameran-pameran Ibu? Tiang melalui pameran juga Ibu, kebetulan juga pemerintah yang sudah sangat melirik ya. sangat membantu, baik itu kabupaten, provinsi, semua sudah membantu membangkitkan tenun songket jenang dalam. Iya. Ya. Yang selalu dilibatkan untuk mewakili pameran baik di kabupaten, di provinsi, bahkan sampai ke Jakarta. Dari sanalah kita dipromosikan begitu. Akhirnya seperti kemarin datang orang dari Magelang, Ibu, langsung ke rumah mencari songket jenang dalam gitu. Ya, setungkare tidak ada kendala Ibu untuk pemasaran. Baik. Berjalan semuanya. Karena kan biasanya orang juga nanya gitu, kalaupun ketemu banyak songket, mereka akan tahu, oh ini khasnya Buleleng, oh Nggih. ini khasnya Nggih. daerah lain gitu, Nggih. dan semua punya filosofi sendiri Nggih. sesungguhnya gitu ya Bu ya. Dan untuk upaya-upaya lain yang Ibu lakukan bergandengan tangan dengan mitra kerja yang lain, barangkali seperti apa Ibu? Ya, tiang merangkul untuk pengepul-pengepul juga di jenang dalam Ibu untuk pemasarannya. Maksudnya mereka ada yang bikin di rumah mungkin dalam skala kecil kan Ibu Iya. ya. Terus Ibu juga bisa ngambil itu. Nggih, tiang juga membantu untuk nikah, merangkul semuanya. Oke, baik, luar biasa sekali upaya yang dilakukan oleh Ibu Poni dan juga yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam barangkali ada komunitasnya barangkali Ibu, atau memang secara biasa saja ngasih tahu door to door gitu, atau mungkin karena Komunitas mungkin tidak tergabung dalam organisasi gitu tidak ya Bu, ya? tergabung dalam organisasi. Masih berdiri sendiri, Nggih, tetapi masih. karena sudah kolektif di Jenang Dalam memang Nggih. pengrajin di sana Nggih, gitu ya Bu ya. memang pengrajin di jenang dalam, hampir semua rumah ada tenun. Generasinya itu dah Bu. Jadi kalau pagi dah habis masak itu dah rame dah tenun rumah. Semua cing-cing gitu. Iya, sebenarnya kalau tadi kita dengarkan juga pada saat ada pemintalan benang, pembuatan tenun itu sepertinya juga kalau punya bayi dia jadi asik tidur gitu ya Bu ya. Suara tenunnya khas Nggih, banget nggih. gitu. Nggih. Kalau untuk penjualan online ada nggak Bu? Ada Ibu. Tiang ada IG juga, melalui WA juga gitu. Cuman lebih senang mana biasanya konsumen? Melihat langsung atau lewat Lebih online? konsumen lebih banyak dia mau melihat langsung Ibu. Kenapa katanya Ibu? Iya. Kenapa? Karena dia tahu keunikannya itu seperti apa sih bedanya kainnya songket Buleleng jenang dalam itu keringanannya seperti apa. Dia lebih kalau udah menyentuh melihat langsung baru dia tahu. Kualitas ya bisa kualitasnya. dibedakan. Heeh. Kalau cuman digambar kadang-kadang Kalau kan ya kameranya beda, hasilnya juga Hasilnya warnanya beda. beda. Heeh. Digambar kok warnanya cerah Cantik. gitu, ternyata gininya beda. Jadi lebih senangnya mereka langsung Ya. gitu. Bahkan ada yang sampai jauh, ada sampai keluar negeri Bu pemasarannya. Astungkare enten Bu. Ada, Nggih. waduh luar biasa. Dan mereka rata-rata dipakai bawahan. Kalau untuk di luar negeri lebih banyak dia pakai dekorasi Bu. Pakai Dekorasi hiasan dinding kayak gitu. Oh, Dia Luar ukurannya biasa. berbeda. Ada yang ukurannya 50 kali 50 kayak itu gitu dia. pesan. Ya memang kalau tiang sih udah tahu yang selera orang luar negeri itu seperti itu kayak gitu. Itu untuk ukuran. Kemudian dari coraknya
Coraknya juga. dia tidak ini. Tidak terlalu. Tapi Tapi harus seragam kan karena Ya, dipakai untuk hiasan dinding seperti itu. ya, dia yang pakai benang emas kayak gitu. Oke, kalau yang biasanya memang dia ingin Bu mesen untuk keluarga misalnya, jadi biar tidak terlalu pasaran, gimana dia biasanya requestnya Bu? Oh, dia bisa nge-request, Bu. Dari segi apanya, ya, Bu? Dari sisi bahan- warna bisa, motif juga bisa. Motif mungkin kita tidak bisa patok cukup buat 2 kain gitu karena prosesnya susah, Bu. Tapi sekali tiang buat kain tuh ada 4 lembar yang kain keluar. Kalau misalnya ada yang nge-request warna, mungkin 2 warna dia minta warna sama. Tiang buatkan warna yang sama 2 aja. 2 saja. Nanti untuk yang lainnya udah beda paduannya. Oh, terus untuk yang ini kan pasti harus mencoba Ibu dalam artian gambling lah ya. Kita keluarkan produk yang coba deh yang ini yang mana kira-kira disuka apa enggak gitu kan. Mungkin kayak sekarang ini lagi booming seperti tren ini. gradasi. Iya, pertamanya itu Ibu gimana nih inovasinya? Coba deh dipadukan yang seperti ini seperti Iya, itu. Bu. kayak gitu dah, Mungkin Bu. dikeluarkan berapa Ya, Ibu? mungkin Satu. yang keluarin 2 lembar dulu. Tapi Ibu yang langsung garap juga. Nanti kan setelah kita keluar itu, oh ternyata banyak yang peminatnya. Baru kita buat lagi, tergantung pun itu requestan ininya. Nggak berani juga nyetoknya banyak. Ya, ya kan, Bu, ya. Karena ini akan ada masanya juga berbeda. Nggih. Atau ada yang mencari yang memang masih klasik sekali. Ada yang mencari. Masih ada. Wow, luar biasa. Ibu ya, aduh saya tertarik ini warnanya juga indah-indah gitu. Kalau untuk motif-motif seperti ini Ibu, ini kan banyak sekali. Kalau mungkin cuma 2 ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini banyak Bu, motif ini dituangkan di kertas dulu atau gimana? Atau otomatis ya udah saya bikin Langsung dibenang, Bu. Langsung dibenang saja. Langsung pada saat ini ada pemotif namanya. Ada memang yang tukang- tadi kita sudah Nggih. saksikan kan benang-benangnya Nggih. ini udah beda-beda seperti itu. Kemudian yang di awalnya juga. Nah itu mengawalinya seperti apa Bu membuat motif ini? Kok ada inovasi seperti itu? Saya nggak kebayang gitu. Kan kita udah ada dari tenun itu kan udah ada pendesainnya Bu. Kita udah ada, mungkin kita bisa ambil dari yang tenun dulu itu kan kita tuangkan kembali. Cuma inovasinya bahannya itu pakai bahan apa, ada paduan benang apa. Cuma itu aja sih gininya. Variasinya. Ya, gitu, variasinya. Itu yang bisa diinovasikan. Ya, inovasi barunya gitu. Kalau untuk pemula gimana Bu caranya ngajarin? Kalau untuk pemula Berani langsung ngasih yang pesanan? enggak berani. Enggak Ya, berani. gimana sistemnya, Bu? Coba, kita mau buat dulu yang motif simpel dulu Bu, kasih dulu motif simpel untuk karena kan tenun itu harus rapi, hasilnya rapi gitu mengerjakannya. Prosesnya lama Bu untuk pemula. Ya, yang membedakan lagi Bu antara kekhasan Jenang Dalam dengan daerah lain ini dari benangnya sama nggak Bu? Ini anggap sutra, mungkin yang lain juga pakai sutra. Nggih. Apakah sama atau dari jenis benangnya ini ada yang lebih gede, lebih kecil atau gimana Ibu? Kalau sutra sih ada bermacam jenis Bu, cuma yang tidak tahu mereka pakai sutra yang mana, yang tidak tahu. Tapi kalau Ibu pakai yang satu jenis. Ya, yang satu ukurannya. jenis, yang nomor yang SPA 140/2 Bu. Kalau dari sutra Cina itu yang nomor 1 namanya. Selain yang sutra, ada Ibu mungkin padukan dengan benang lain? Enggak, yang kalau untuk di motif aja Ibu, kalau ini motifnya benang katun ini Bu, ini motifnya. Oh, jadi bisa dipadu-padankan Ya, seperti itu, Bu, untuk karena ini memang prosesnya harus ada penceluban seperti ini biar warnanya ini tetap muncul. Iya. Kalau yang ini memang dari benang sutranya memang sudah diproses warna semuanya. Oke, kalau ini pembuatannya kan sampai 2 bulan Bu. Kalau orang biasanya mesennya dalam 1 bulan sama kayaknya lagi 1 bulan Ibu. Ya, Bukannya ada teknologi baru, misalnya dengan alat yang lebih cepat lah gitu, tidak tradisional seperti ini. Apakah Ibu juga ada keinginan untuk seperti itu? mungkin alat itu Alat sudah tenun ada yang- Ibu, alat itu yang sudah ada. Yang tapi istilahnya belum, alat tenun bukan mesin. Ya, cuma belum pengrajinnya belum ada. Oh, mungkin nanti ada pembinaan lagi kita harapkan seperti itu ya Bu ya. Setengkara nanti ada pembinaannya, mungkin yang bisa mengemas nanti lebih lanjut untuk ke sana. Itu biasanya lebih cepat Bu ya Ya, prosesnya lebih kalau yang cepat. pakai itu. Tapi kelemahannya apa Ibu? Kelemahannya mungkin tidak bisa, motifnya tidak sebanyak ini Bu. Oh, seperti itu. Jadi kalau Jadinya yang dia ini masih motifnya bisa. cuma simpel, ceplok-ceplok mantan, nggak bisa buat motif yang seperti ini.
Iya. serumit ini. Jadi kalau orang atau konsumen biasanya masyarakat yang memang melihat apa istilahnya kualitasnya, dia akan milih yang ya udah ini daripada yang cap seperti sekarang kan banyak mirip sekali, sekilas sama gitu ya. Itu akan yang memilih bordir. kualitasnya gitu ya. Beda. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan nanti ke depannya semakin banyak lagi yang berminat untuk menekuni kerajinan ini sehingga tidak punah. Mungkin ada harapan Ibu ke depan dari upaya-upaya yang Ibu lakukan juga, kemudian kepada generasi berikutnya untuk upaya pelestarian Ibu. Untuk harapan Tiang sih untuk anak-anak bagi yang mau belajar dan benar-benar mau belajar menenun, kesabarannya harus diuji dulu. Nanti Tiang, Ibu Poni siap membantu untuk itu, untuk yang mau belajar menenun gitu. Kuncinya adalah kesabaran. Kunci kesabaran. Kesabaran. Ada yang sampai mundur Ibu ketika dapat ada Ibu, pernah ada yang karena dia lihat benang aja udah pusing gitu. Iya, jadinya udah mundur duluan. Waduh, saya mungkin termasuk salah satu yang pusing melihat benang banyak tadi Bu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semakin banyak nanti yang bisa Ibu rangkul gitu ya, khususnya generasi-generasi muda. Tidak salah juga nih ketika ada mungkin kaum pria yang ingin ikut melestarikan Ibu ya. Ya, tidak masalah. Enggak masalah, yang penting kuncinya adalah kesabaran. Ada minat dan niat untuk melestarikan budaya. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tenun ini bisa dijadikan sebagai benteng pertahanan budaya dan tentu saja jati diri bangsa sesungguhnya ya. Dari sekian banyak filosofi yang terkandung dalam kain tenun, karena di beberapa daerah di Indonesia ini kan memiliki kain tenun juga Ibu ya. Ada yang mungkin nilai kesehatannya seperti tenun geringsing seperti itu Bu ya. Ada nilai kehidupan dan yang lainnya, tetapi yang jelas memang kain tenun atau kerajinan tenun songket ini bisa menjadi benteng dalam mempertahankan budaya bangsa dan jati diri bangsa kita. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Iya, sahabat budaya, menarik sekali ketika tadi Bu Poni menyampaikan yang penting ada minat, katanya ada minat, dan ada yang sampai mengundurkan diri jadi pengrajin tenun ini karena memang udah pusing melihat benang katanya. Saya langsung saja deh tertarik dengan penenun gitu ya yang sudah ada di sebelah kita, seperti apa sih kerumitannya gitu ya. Om Swastiastu, namanya siapa Ibu? Udah langsung Ibu ya. Nama saya Bu Komang Aryani. Bu Komang Aryani. Nah ini menekuni menenun ini sebenarnya dari kapan Ibu? Dari kecil atau memang karena dirangkul sama Bu Poni nih? Dari kecil saya sudah. Dari kecil. Ya, jadi sudah 11 lah. 11 tahun 11 sudah mulai. Udah tapi kalau di awal-awal tuh gimana sih Bu tingkat kesulitannya? Ada yang sampai pusing katanya lihat benang. Saya aja udah sedikit pusing nih Bu lihat benang banyak. Dulunya saya kan yang ya buat yang gampang-gampang dulunya. Sekarang udah artinya biasa. Yang gampang itu maksudnya motifnya nggak sebanyak sekarang. Seperti ini gitu. Kalau sekarang saya udah sampai menjemin mata juga bisa gitu. Sudah lama saya belajar dari umur 12 sampai sekarang hampir 40 dah umur saya. Gini dah biasa dah kerja biasa sekarang ya. Yang buat yang susah, apalagi yang kecil udah gampang tuh. Kalau ini kan paling susah, tanyain aja sama Bu Sri. Ya biasanya ini kan durasi waktunya kadang-kadang kita keasikan. Biasanya berapa jam bisa bertahan seperti ini? Nanti lupa makan malah gitu ya. Ya biasa kalau pagi udah selesai masak jam 9. Jadi biar sudah tenang semua udah beres dah semuanya. Jam 9 baru mulai. Cuman pernah salah nggak Bu? Ini kan motifnya banyak sekali. Pernah nggak mengalami karena sekian tahun dari umur 11 malah ini motifnya yang harusnya kita buat misalnya seperti ini, tapi kenyataannya kok beda di sininya. Pernah Bu. Lain. Pernah salah.
Karena gimana ada pikiran mungkin kan gitu. Iya. Salah dah Itu udah nggak bisa udah dikeluarin lagi ini benangnya. buka lagi saya. Dibuka. Dibuka udah tahu kan baru sedikit, udah tahu udah salah, kita buka lagi kayak gitu. Katanya kan seperti masang warna ini kan bisa salah ini. Oh ini biar menyatu di atasnya. Bisa salah gitu. Ini kan motifnya ini nanti akan nyambung ke sini sampai selesai kainnya. Iya. Itu kok bisa apal di luar kepala gitu Ibu? Pernah kalau untuk yang pertamanya apa pakai istilahnya mal atau contoh Iya, gitu bikinnya Ibu? sampel dulu dikasih sama Bu. Sampelnya dalam bentuk kain? Kain. Oh, bukan gambar. Enggak, bukan kain. Itu kan saya sudah tahu cuma masang warnanya saya kan harus bawa sampel, harus yang ini gitu. Harus bisa. Ini Iya. Yang masang ini memang Ibu dari awal. Ini. Iya. Masang ini Ini semuanya. kalau ini masang ini buat apa ini namanya nih saya. Bu tadi? Ini belidah-belidahan, ini Belidah-belidahan. jeriring, ini serat namanya. Yang buat kain sama belida ini. Gitu. Yang biasanya berbunyi kletek-kletek itu apa? Yang ini? Nah, ini punya. Yang ini ya. Ini bunyi sama gini bunyinya. Tapi enggak pernah kejadian ini dilarikan sama anak ya Bu ya? Enggak. Baik, oke dilanjutkan Ibu, saya ingin Iya. berbincang-bincang dengan Ibu yang di sebelah ini. Asik sekali rasanya nih, kelihatannya juga ya asik. Ibu boleh berhenti sebentar. Ini kan tadi dijelaskan juga sama Ibu Poni, ini alat-alatnya sudah dikasih tahu. Kemudian ini memintal gitu ya Bu ya? Ya. Memintal benang. Ini proses awalnya. Oke, Ibu siapa sih namanya Bu? Ibu Ketut Sumini. Ibu Ketut Sumini. Biasanya kalau di rumah hanya untuk memintal atau bisa juga nenun? Bisa juga nenun. Bisa nenun. Dan ngambil sendiri mintalnya sendiri, nenunnya juga sendiri. Jadi tidak membutuhkan orang lain untuk ini. Enggak. Itu butuh waktu berapa lama, dikasih deadline misalnya sebulan itu harus selesai ya bisa? Sama proses nenunnya Iya. sama kayak 2 bulan dah. 2 bulan Ya. baru bisa selesai. Ya. Pernah berpikir gini nggak Bu? Aduh kok capek banget sih, setelah 2 bulan baru dapat hasil, baru kelihatan hasilnya. Enggak pernah. Pernah seperti itu. Pernah ingin beralih juga. Ya. Tapi akhirnya balik lagi. Balik lagi kan dapat hasilnya. Baru mikir gitu Ya. ya. Jadi upaya pelestarian juga dapat gitu ya Bu ya. Oke, untuk ke depan mungkin Ibu sudah berkeluarga, sudah punya anak. Udah. Pingin juga mengetok tularkan keterampilan Ibu pada Anak saya sudah bisa. Anak sudah bisa. Iya. Umur berapa Ibu? Umur anak saya Iya. umurnya udah 23. 23. Dari Iya. kecil sudah diajar ya Bu ya. Anaknya saja udah 23, ini dengan menenun dapat olahraga dan ibunya dapat sehat juga, dapat hasil. Waduh luar biasa. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan nih aktivitas untuk memintal benangnya. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, saya sudah berbincang-bincang dengan para penenun yang luar biasa, sempat juga merasa apa istilahnya ya, pengen pindah gitu katanya pekerjaan, tetapi akhirnya ujung-ujungnya balik lagi karena kecintaannya terhadap tenun songket jenang dalam ya, apalagi di balik itu semua adalah upaya pelestarian gitu, ada tanggung jawab moral. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bahwa kita berpikir bahwa dari sekian banyak tenun songket atau kerajinan tenun yang ada di beberapa daerah itu memiliki keunikan, ciri khas dan juga nilai filosofi. Tetapi yang jelas kita punya satu kunci bahwa tenun itu bisa sebagai benteng pertahanan budaya dan juga jati diri. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri Poni yang sudah berkenan hadir malam hari ini ngobrol dengan kami dalam RRI Net, dan akhirnya saya Ratih mewakili seluruh tim kerabat kerja obrolan budaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan kita akan bersua dalam obrolan budaya RRI Net edisi berikutnya. Jangan lupa tonton yang Anda dengar. Kita akhiri dengan Parama Santi, Ibu. Om Santi, 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 Om.
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut.